Bab 187. Warisan Dewa Kuno, Bagian 1. Itu diam. Tekniknya telah diverifikasi, tetapi belum perlu meninggalkan tempat ini. Pertama, Wang Lin ingin melihat apakah mungkin memasuki ruang pemberontakan surga. Jika dia bisa memasuki ruang Heaven Revolting, maka peluangnya untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Dia memindahkan tangannya dari alisnya. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Tidak ada batasan di ruang Heaven Revolting. Itu bisa dimasukkan kapan saja. Wang Lin menghela napas lega. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tas pegangan Kaisar Kuno. Dengan pemindaian akal sehatnya, kekuatan penentang datang dari tas. Kantong indera ilahi menahan indera ilahi Wang Lin. Ini berarti Kaisar Kuno masih hidup, tetapi Wang Lin sendiri tidak yakin dengan situasinya. Saat itu, tas pegangan Bungkuk Meng telah kehilangan akal sehatnya, tetapi Bungkuk Meng tampaknya masih hidup. Sekarang Wang Lin memiliki dua kantong penyimpanan yang tidak bisa dia buka. Salah satunya adalah milik Kaisar Kuno, dan yang lainnya adalah yang dia temukan di sebuah gua di kuil perang Shinto dari kerangka misterius. Kedua tas pegangan masih menyimpan rasa ilahi dari tuan sebelumnya. Dengan itu, Wang Lin tidak bisa mengakses tas-tas itu. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menyentuh tas pegangan dan mengelilinginya dengan akal ilahi sendiri untuk mencegah Kaisar Kuno merasakannya. Setelah dia menyelesaikan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan melesat seperti anak panah ke kejauhan. Sasarannya adalah lautan pengetahuan Dewa Kuno. Lagi pula, dia menerima sepotong batu giok untuk membuat bendera larangan, dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya ada di dalam lautan pengetahuan. Setelah berlari cepat melalui ruang yang tidak memiliki perbedaan antara bumi dan langit, Wang Lin masih tidak bisa melihat ujung langit. Dia ingat Duanmu dan yang lainnya mengatakan bahwa tubuh Dewa Kuno sangat besar. Dewa Kuno yang dewasa lebih besar dari seluruh bintang Susaku. Bahkan hanya bepergian di antara dua pembuluh darah, jaraknya tak terbayangkan. Meski areanya luas, tidak ada kehidupan atau batasan apapun, hanya keheningan. Wang Lin tidak berhenti dan terus maju. Dalam tubuh Dewa Kuno, tidak ada batasan pada indera ilahi seseorang, seperti halnya dunia luar. Jiwa Wang Lin menerima banyak makanan di alam ketiga, terutama jiwa besar yang hampir melahap jiwa, yang memungkinkan jiwa Wang Lin tumbuh dengan pesat. Ketika dia menyebarkan indera ketuhanannya, itu bisa membentang ribuan mil. Akibatnya, dia terus melacak sekelilingnya dengan perasaan ilahi saat dia terbang ke depan. Setelah sekian lama, Wang Lin berhenti dengan ekspresi kaget saat dia menatap ke kejauhan. Lingki di tubuhnya mulai menjadi kekerasan, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya, menyebabkan lingkinya dalam keadaan bersemangat. Tak lama setelah itu, dengan akal ilahinya, dia mendeteksi gelombang ki biru tua bergulung dari kejauhan. Gelombang ki tingginya ribuan kaki dengan panjang yang bahkan tidak bisa diperkirakan. Gelombang ki benar-benar jauh, tetapi raungan yang menghancurkan bumi yang mereka hasilkan masih bisa terdengar. Setelah beberapa detik, ki semakin dekat, menyebabkan lingki berfluktuasi lebih keras. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan terbang menjauh darinya. Gelombang ki itu terlalu aneh, dan Wang Lin sangat khawatir dengan penampilan mereka. Apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia kehilangan kendali atas lingki di tubuhnya. Ketika lingki berguncang hebat, kecepatannya sangat melambat.
Gelombang Qi semakin mendekat. Raungan membuatnya terdengar seperti berada tepat di belakang Wang Lin. Wang Lin terkejut, tapi matanya tetap tenang. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri dari gelombang Qi pada waktunya, jadi dia mengarahkan tangan kanannya ke alisnya, dan manik-manik yang memukul surga keluar. Tubuh Wang Lin dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah sekitar 10 napas, gelombang Qi meraung melewati tempat Wang Lin menghilang, dan menghilang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, sosok Wang Lin secara bertahap mulai muncul, hingga ia menjadi nyata kembali. Dia menatap gelombang Qi yang lewat untuk waktu yang lama, merenungkan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah menatap sebentar, dia terus terbang ke depan. Six Desire Devil Lord muncul dalam jarak 1000 kaki dari pintu keluar dunia ketiga. Cahaya merah darah memudar di sekelilingnya, memperlihatkan wajah pahit dan kurus. Di tangannya, dia memegang kerangka yang kehilangan satu lengan. Ada bintik-bintik emas di kerangka itu, melepaskan sinar kecil cahaya keemasan. Sebagian besar daging di tubuhnya hilang dalam perjuangan melawan jiwa-jiwa yang mengembara. Yuan Yingnya berada di ambang kehancuran. Ada jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Saat mereka menyerang, stamina Six Desire Devil Lord sedikit menurun. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki energi untuk mengaktifkan teknik Blood Desire Escape lagi. Dia hanya bisa diam-diam menunggu jiwa-jiwa yang mengembara memakannya, atau tuannya menangkapnya. Di dalam hatinya, dia sangat berharap tuannya bisa menyusul sebelum jiwa-jiwa yang mengembara memakannya, bahkan jika itu berarti berubah menjadi iblis. Dia lebih suka mempertahankan hidupnya. Sayangnya, keinginannya ini akan sangat sulit untuk dicapai, karena pada saat itu, garis pertahanan terakhir Yuan Yingnya runtuh dalam sekejap dari serangan jiwa pengembara, memperlihatkan jiwa sifunya. Jiwa-jiwa yang berkeliaran mengungkapkan ekspresi serakah dan menumpuk ke depan. Six Desire Devil Lord tidak berdaya saat ini, tetapi kerangka di dalamnya melepaskan cahaya keemasan. Sejumlah besar cahaya keemasan datang dari kerangka dan mengepung Six Desire Devil Lord. Segera, jiwa pengembara yang menerkamnya mulai berteriak, dan dengan cepat meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri dari cahaya keemasan. Six Desire Devil Lord melongo melihat apa yang baru saja terjadi di depannya. Setelah jiwa pengembara pergi, dia dengan cepat mengambil kendali tubuhnya lagi. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia menatap kerangka di tangannya. Dia merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Tapi segera setelah itu, dia sangat curiga. Tapi saat ini bukan waktunya untuk merenungkannya. Semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai mundur, seolah-olah mereka takut akan cahaya keemasan. Six Desire Devil Lord adalah pria yang menentukan. Saat dia menyadari hal ini, dia menyingkirkan perasaan curiga di dalam hatinya dan menuju pintu keluar dari dunia ketiga. Celah besar di dekat pintu keluar sudah ditutup. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa pengembara, dia segera tiba di pintu keluar dan melangkah ke pusaran air. Dia merasa sangat lega pada saat itu. Ranah ketiga terlalu menakutkan. Jika dia bisa melarikan diri dari sini, dia bersumpah untuk tidak pernah kembali. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya 1000 tahun yang lalu, meskipun dia juga telah mencapai alam ketiga, tidak aneh. Kebangkitan tuannya, Bongkok Meng berubah menjadi iblis, dan rangkaian peristiwa menciptakan kabut kebingungan di dalam hatinya. Kabut ini hanya menyebar dan membuatnya sangat gugup.
Dia berada di dalam pusaran air. Saat petir ungu turun, dia melambaikan tangannya dan melakukan serangkaian teknik tangan. Setelah dia selesai, Yuan Ying-nya menyusut banyak. Warna di matanya sangat redup. Teknik itu mendarat di kerangka di tangannya. Cahaya keemasan bersinar lebih terang saat tulang mulai retak, sebelum meledak menjadi debu dan mulai menyebar ke segala arah. Di tengah awan abu ada bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Six Desire Devil Lord melambaikan kedua tangannya, membuat abunya berhamburan saat bintik-bintik emas itu menyatu membentuk tulang lengan emas yang mengkilap. Namun, di tulang lengan ini, ia ada 4,5 jari. Separuh jari manisnya hilang. Saat tulang lengan itu muncul, kilatan ungu yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air berhenti di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Six Desire Devil Lord bahkan tidak melihat saat dia mengambil lengan yang hampir lengkap dan memuntahkan seteguk lingki. Lingki dengan cepat diserap oleh lengannya. Setelah itu, Six Desire Devil Lord mulai membentuk segel tangan dengan lengannya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah set segel tangan yang sama yang dia dapatkan dari Kaisar Kuno, tetapi bukannya hanya 400 set atau lebih, ada lebih dari 1000 set. Segel tangan 1000 plus ini semuanya dilakukan oleh lengan ini. Segera, pusaran air tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata Six Desire Devil Lord berbinar. Alasan dia berani datang ke sini adalah karena dia merasa sudah sepenuhnya memahami tulang lengan ini, dan dengan itu, dia akan bisa pergi seperti 1000 tahun yang lalu. Tulang lengan adalah harta warisan yang dicari Wang Lin. Setelah 1000 tahun, Six Desire Devil Lord merasa dia akhirnya memecahkan misteri tulang lengan. Dia khawatir itu akan dicuri, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia dengan susah payah memasukkan harta warisan ke dalam seorang murid. Tidak seorang pun akan bermimpi bahwa harta warisan tidak ada di dalam tasnya, tetapi di masa muda yang mengikutinya. Berkat hubungannya dengan tulang, dia bisa menggunakannya kapan saja, jadi aman. Juga, tulang lengan adalah harta warisan dari tanah dewa kuno, jadi tidak ada batasan untuk itu. Dengan demikian, muridnya dapat memasuki tanah dewa kuno tanpa masalah. Setelah membentuk segel tangan terakhir, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat aneh ini lagi. Tapi tepat saat dia merasa percaya diri dan melangkah ke pusaran air, tiba-tiba runtuh tepat di depannya dan menghilang. Six Desire Devil Lord tertegun untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, petir ungu yang membeku di udara turun dan menghantamnya, menyebabkan dia menghilang dari pintu keluar alam ketiga. Setelah dia menghilang, penyihir iblis langit muncul. Dia mengungkapkan senyuman aneh dan berkata, "Muridku yang baik, kamu harus berhasil sehingga kamu tidak menyia-nyiakan usaha tuanmu untuk membuka rahasia lengan untuk menyelamatkanmu dari jiwa yang mengembara dan menghentikanmu untuk pergi." Seluruh tubuh Wang Lin seperti kilat. Dia dengan cepat terbang melalui area di luar laut Ki Dewa Kuno, namun, arahnya telah berubah. Alih-alih bergerak maju, dia sekarang naik. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Lingkungannya persis sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena akal ketuhanannya, dia akan berpikir bahwa dia terbang di tempat. Selama ini, dia bertemu lebih dari 10 gelombang Ki. Dia menghindari mereka semua dengan pergi ke ruang Heaven Revolting. Perlahan-lahan, dia memperhatikan beberapa petunjuk. Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, gelombang Ki dibentuk oleh Lingki.
Wang Lin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Gelombang Qi ini jelas berasal dari pusaran air Ling Qi di Laut Qi. Jika hanya pusaran air yang dapat menghasilkan gelombang Qi yang begitu kuat, bukankah seluruh Laut Qi telah mencapai tingkat Qi yang tak terbayangkan? Jika dewa kuno ini sudah mati, mengapa Ling Qi-nya masih beredar? Selain itu, Wang Lin memperhatikan bahwa saat dia terbang ke depan, gelombang fluktuasi, yang menyebabkan suasana hatinya berubah, datang dari semua sisi. Gelombang ini, bagaimanapun, menyebabkan Wang Lin tidak membahayakan. Itu hanya sedikit, tapi mereka meningkatkan kewaspadaan Wang Lin. Dia memeriksa lokasi Laut Qi-nya sendiri untuk referensi. Di atas Laut Qi adalah titik leluhur, dan di dalamnya ada Laut Pengetahuan Sifu. Saat Wang Lin terbang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya, tetapi informasinya terlalu sedikit. Rasanya selalu ada kabut di matanya, mencegahnya melihat kebenaran. Seluruh tanah dewa kuno memiliki atmosfer yang aneh. Saat Wang Lin sedang terbang, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa sepatah kata pun, dia menunjuk ke alisnya dan menghilang ke ruang surga revolting. Pada saat yang sama, kilatan cahaya putih muncul di dekatnya. Saat cahaya putih memudar, Six Desire Devil Lord muncul. Wajahnya cemberut. Dia melihat lengan emas di tangannya, lalu melihat sekeliling ini. Dia tertegun sejenak. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dia melihat sekelilingnya lagi dan ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ini, dewa kuno ini jelas sudah mati, tetapi tempat ini masih memiliki fluktuasi keinginan yang kuat. Mata Six Desire Devil Lord menjadi semakin cerah. Dia bisa merasakan fluktuasi datang dari semua sisi. Fluktuasi ini baginya jelas merupakan semua jenis keinginan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, melemparkan mantra ke udara. Ki hitam seperti ular tipis muncul di hadapannya dan terbang menjauh, menuju ke kejauhan. Mata Six Desire Devil Lord bersinar. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara. Cahaya hitam langsung berbalik dan tersedot juga. Wajah Six Desire Devil Lord sekali lagi mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dari menyerap hanya jejak keinginan itu, dia telah memulihkan semua Yuan Ying yang telah hilang dari jiwa-jiwa yang mengembara. Six Desire Devil Lord, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memindai area itu dengan akal ilahinya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia segera membuka lengannya, kedua lengannya membentuk segel yang berbeda, sementara dia duduk bersila. Dia berteriak, takut keinginan, ayo. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, saat dia membentuk segel dengan tangannya, ki hitam muncul di sekelilingnya. Semua ki hitam dibebankan ke Six Desire Devil Lord. Secara bertahap, semakin banyak ki hitam yang terakumulasi, hingga menutupi area yang sangat luas di sekitar tubuh Six Desire Devil Lord. Tubuhnya seperti lubang hitam, tanpa henti menyerap ki hitam. Ekspresinya menjadi semakin percaya diri. Dia mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Fir Desire dalam tubuh dewa kuno lebih besar dari yang dia bayangkan, jauh di atas harapannya. Waktu perlahan berlalu. Dari jarak 100.000 kaki, penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melihat ke arah 6 Desire Devil Lord. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Seraplah, muridku yang baik, teruslah menyerap.
Untuk rencana tuanku, kamu harus tampil bagus. Dia mengeluarkan senyum aneh. Kedua tangannya saling bersilangan, menyebabkan cahaya biru menyebar dengan cepat ke segala arah, langsung menutupi segala sesuatu dalam jarak 1 mil. Setelah dia selesai, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Senyumnya semakin lebar. Dia berpikir, murid yang baik. Saat itu, perhitungan gurumu benar. Sifat gila Anda akan menjadi tembok yang menghalangi jalur kultivasi Anda. Tapi melihatnya sekarang, sifat gilamu ini akan membantu rencana orang tua ini pada akhirnya berhasil. Waktu perlahan berlalu. Kabut hitam tak berujung menutupi area dengan radius 1 mil sekarang. Jika bukan karena Sky Devil Magician mencegahnya, kabut hitam akan terus menyebar. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut blok memudar. Six Desire Devil Lord mengungkapkan cahaya gila. Kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Keinginan keserakahan, ayo. Dia meneriakkan kalimat lain. Tidak lama kemudian, kabut merah tiba-tiba muncul hingga menutupi radius 1 mil di sekelilingnya. Setelah itu, Rush Desire, Pleasure Desire, Jealous Desire, Obsession Desire, dan sejenisnya semuanya dimakan oleh Six Desire Devil Lord. Apa yang tuannya, penyihir iblis langit katakan adalah benar, kelemahan terbesarnya adalah keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, dia pasti tidak akan menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti, tetapi terus menyerap semua keinginan tanpa henti. Ketika hasrat obsesi diserap olehnya, tubuhnya mengeluarkan bau yang menghebohkan. Keenam keinginan dalam tubuh dewa kuno tersebar karena beberapa perubahan pada jiwa dewa kuno sebelum kematian. 6 Desire Devil Lord sekarang telah menyerap sebagian dari keinginan dewa kuno dan mencapai level dalam metode kultivasi iblis langit misterius yang melebihi ekspektasi sang pencipta, penyihir iblis langit, tentang level pamungkasnya. Pada saat itu, Sky Devil Magician menampilkan senyuman. Bahkan wajahnya yang biasanya murung tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat bergegas menuju Six Desire Devil Lord. Muridku yang baik, tugasmu telah selesai. Sepertinya lelaki tua ini tidak mengadopsimu dengan sia-sia. Kali ini, kamu benar-benar menunjukkan rasa terima kasihmu. Bab 188. Warisan Dewa Kuno, Bagian 2. Wang Lin dapat melihat semua yang terjadi di luar saat dia bersembunyi di ruang pemberontakan surga. Awalnya, sebelum Heaven Revolting Bed mengakui dia sebagai tuannya, dia tidak dapat melakukan ini, tetapi setelah dia mencapai tahap Jie dan Middle, dia melihat perubahan ketika dia memasuki ruang manik itu. Perasaan itu juga muncul ketika dia pertama kali memasuki tahap Jie dan, tapi tidak sejelas sekarang. Wang Lin merasa kultivasinya hanyalah salah satu alasannya. Yang lainnya mungkin karena jiwanya semakin kuat. Jiwa pengembara di alam ketiga memungkinkan jiwanya tumbuh pesat. Sekarang, ketika dia berada di dalam Heaven Revolting Space, yang harus dia lakukan hanyalah mengambil seberkas cahaya untuk dapat melihat apa yang terjadi di luar. Ia dikejutkan dengan kemunculan Six Desire Devil Lord. Dia tidak berpikir bahwa 6 Desire Devil Lord akan mampu mencapai pintu keluar dari alam ketiga dan mencapai tubuh dewa kuno. Juga, dari pusaran air yang muncul dari Six Desire Devil Lord, sepertinya dia baru saja diteleportasi dari susunan transfer dunia keempat. Wang Lin menjadi sangat khawatir.
Dia memutuskan bahwa begitu Six Desire Devil Lord pergi, dia akan menempuh rute yang berbeda. Jika keduanya bertemu di sini, itu tidak baik untuk Wang Lin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya terkejut. Hal-hal yang dikonsumsi oleh Six Desire Devil Lord tampak sangat familiar baginya. Dia tiba-tiba teringat kembali ke terowongan, di mana Six Desire Devil Lord menggunakan teknik. Setelah mengingat ingatan itu, dia menarik napas dalam-dalam. Namun, keraguan muncul di benaknya. Bukankah sepertinya Six Desire Devil Lord menyerap mereka terlalu mudah? Sepertinya semuanya sudah disiapkan, hanya menunggu 6 Desire Devil Lord datang dan memakannya. Dia bisa dengan jelas merasakan 6 Desire Devil Lord semakin kuat. Six Desire Devil Lord merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kultivasi iblis langit misterius telah mencapai penyelesaian. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tujuan yang dia kejar selama ribuan tahun akhirnya tercapai. Dia merasa sangat percaya diri. Keyakinan ini datang dari keinginan yang baru saja dia serap dari tubuh dewa kuno. Dengan gabungan 6 keinginan, itu menciptakan kekuatan yang sangat istimewa yang memungkinkannya mengendalikan hidup dan mati seseorang. Namun, sebelum Six Desire Devil Lord bisa menuruti perasaan itu, hatinya tiba-tiba tenggelam. Wajahnya menjadi jelek. Dari kejauhan, bayangan seperti meteor sedang menuju ke arahnya. Orang tua, karena kamu tidak peduli dengan hubungan tuan, murid kita, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Six Desire Devil Lord mencibir. Dia masih belum bergerak saat dia menatap bayangan yang mendekatinya. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah tiba di depan Six Desire Devil Lord, mengungkapkan Sky Devil Magician. Dia menatap Six Desire Devil Lord dengan mata yang hampir tidak bisa menahan ekstasinya, tertawa. Bagus, seperti yang diharapkan dari muridku. Anda berani menyerap keinginan dewa kuno. Tuanmu benar-benar perlu berterima kasih padamu. Wang Lin tertegun. Dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dari dalam surga Revolting Space dengan bantuan Heaven Revolting Bed. Penampilan penyihir iblis langit sangat mengejutkannya. Tubuh seperti iblis orang ini terlihat sangat mirip dengan Bongkok Meng. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang ini tampaknya adalah guru dari 6 Desire Devil Lord. Wang Lin tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ke Tanah Dewa Kuno adalah penyihir setan langit, tetapi setelah menganalisisnya, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dari apa yang pria itu katakan, Wang Lin tahu bahwa Dewa Iblis 6 keinginan mengkonsumsi keinginan Dewa Kuno. Meskipun dia tidak tahu apakah keinginan Dewa Kuno, dia memahami implikasi dari apa yang baru saja dia saksikan. Six Desire Devil Lord mengungkapkan tatapan dingin. Tanpa sepatah kata pun, tangannya dengan cepat membentuk segel di depan dadanya. Dia kemudian berbisik, Spirit of Desire, muncullah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pilar asap berwarna berbeda muncul di belakang Six Desire Devil Lord. Roh ganas muncul dari setiap pilar asap, menggeram ke arah penyihir iblis langit. Mata penyihir iblis langit dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak menghentikan Six Desire Devil Lord, tetapi malah mengaktifkan teknik yang sama. Saat Six Desire Devil Lord mengaktifkan tekniknya, Sky Devil Magician juga berbisik, Spirit of Desire, muncullah. Tiba-tiba, di belakang penyihir iblis langit,
muncul pilar asap yang sama yang membentuk 6 roh ganas yang menyerbu ke depan. Six Desire Devil Lord mengungkapkan senyum licik. Meskipun dia belajar dari penyihir setan langit, dia tahu bahwa penyihir setan langit tidak mengajarinya hal-hal tertentu tentang kultivasi setan langit misterius. Sejak dulu, dia telah meningkatkan kultivasi setan langit misterius sendiri. Dia percaya bahwa kultivasi iblis langit misteriusnya sama sekali tidak kalah dengan penyihir iblis langit. Sementara dua teknik yang hampir identik saling memukul, penyihir iblis langit tiba-tiba mengeluarkan senyuman aneh. Dia tiba-tiba membuka kedua tangannya, dan tubuhnya dengan cepat mulai melayang ke atas. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin. Gelombang lingki dipancarkan dari tubuhnya. Pesulap iblis langit bergumam, gunakan tulang sebagai panduan. Suara itu terdengar agak patah hati. Saat kata-kata itu diucapkan, tulang emas di tangan Six Desire Devil Lord mulai bergetar hingga meledak menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di tangan Six Desire Devil Lord. Bintik emas mengalir seperti sungai emas menuju Sky Devil Magician. Mereka berkumpul kembali menjadi tulang lengan emas di depannya. Kali ini, tangan sebagian besar tertutup, dengan hanya jari telunjuknya yang menunjuk ke 6 iblis Desire Lord. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia merasa aneh bahwa 6 Desire Devil Lord dapat dengan mudah berhasil menyerap keinginan dewa kuno. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi acara tersebut. Saat penyihir iblis langit muncul, Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa semua ini diatur oleh guru 6 Desire Devil Lord. Jika sudah seperti ini, maka penyihir iblis langit pasti memiliki tujuan besar dalam pikirannya. Sebuah pikiran melintas di benak Six Desire Devil Lord. Mengabaikan roh yang bertarung satu sama lain, dia mulai mundur. Lampu merah muncul di sekelilingnya dan dia segera melarikan diri. Pada saat itu, dia menyadari mengapa pusaran air yang dia buat menggunakan tulang lengan di pintu keluar dunia ketiga telah runtuh. Lengan tulang itu bukan miliknya, tapi masih milik penyihir iblis langit. Kalau tidak, itu tidak akan tiba-tiba membuatnya kembali ke tuan aslinya hanya dengan satu kata. Saat tulang lengan meninggalkannya, koneksi yang telah dia buat dengannya selama 1000 tahun langsung terputus. Ini mengejutkannya dan membuatnya berpikir tentang banyak hal. Penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi puas. Dia bahkan tidak melihat 6 penyihir iblis dan berkata, dengan suara tenang, gunakan keinginan sebagai pedang. Keenam roh yang bertarung dengan 6 roh penyihir iblis langit segera menjerit. Mereka kembali menjadi asap dan menyatu bersama untuk membentuk bayangan seseorang. Sementara itu, Six Desire Devil Lord, yang melarikan diri dengan lampu merah di sekelilingnya, mulai menghilang secara diam-diam. Ketika dia muncul kembali, dia menemukan, dengan ngeri, bahwa dia berada di sebelah penyihir iblis langit lagi. Dia muncul persis di mana bayangan yang dibentuk oleh keenam roh itu berada. Tepatnya, keduanya menyatu menjadi satu. Suara penyihir iblis langit mulai terdengar seperti suara iblis. Gunakan darah dan esensi orang ini sebagai pengorbanan. Saat kata-kata itu diucapkan, Six Desire Devil Lord kehilangan kemampuan untuk melawan. Ledakan kecil melukai setiap bagian tubuhnya, menyebabkan dia berdarah dari mana-mana. Dengan lambaian tangan kanan penyihir iblis langit, semua darah yang berasal dari luka dewa iblis 6 keinginan mulai membentuk bola darah yang melayang di udara. Selama seluruh proses ini, tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa melawan sama sekali.
Gunakan kultivasi orang ini untuk membentuk jalan, gunakan 6 keinginan dewa kuno Tusi sebagai media, buka tempat di mana jiwa dewa kuno beristirahat. Mata penyihir iblis langit mengungkapkan ekspresi gila. Dia telah menunggu 4.000 tahun untuk ini. Kenyataannya, ketika dia memasuki tanah dewa kuno 1.000 tahun yang lalu, itu bukan yang pertama kali, tapi yang ketiga, 4.000 tahun yang lalu, ketika dia memasuki tanah dewa kuno untuk pertama kalinya, menggunakan harta karun ajaib, dia bisa melewati alam ketiga dan memasuki alam keempat. Saat itulah dia memenangkan tulang lengan. Dia menyadari bahwa tempat ini mengandung fluktuasi keinginan yang tak terbayangkan. Orang lain hanya akan merasakan ketidaknyamanan di hati mereka, tetapi dia sangat peka terhadap hal ini karena dia sudah menggunakan berbagai keinginan sebagai serangan. Penyihir iblis langit bisa dianggap sebagai jenius yang tiada taranya. Ketika dia mendeteksi keinginan aneh, dia tidak segera mulai menyerapnya, melainkan menggunakan tulang lengan untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Setelah keluar, dia bekerja keras mempelajari hasrat sampai dia menciptakan metode kultivasi iblis langit misterius. Ketika dia datang ke sini untuk kedua kalinya, dia juga berhasil mencapai alam keempat, tetapi menyadari bahwa keinginan dewa kuno menjadi lebih besar. Dia juga mulai melihat para pembudidaya setan itu. Dia terkejut. Dia memutuskan untuk melarikan diri, dan setelah pertarungan sengit, dia nyaris tidak bisa melarikan diri. Pada saat itulah dia menemukan beberapa rahasia tentang warisan dewa kuno. Setelah melarikan diri, godaan besar itu terlalu besar untuk dia tangani, jadi, setelah merenung dengan keras, sebuah rencana yang sangat berani terbentuk di benaknya. Setelah bersiap selama 1.000 tahun, waktunya akhirnya tiba. Sejak dia meninggal, hingga ketika dia menyerahkan harta warisan kepada 6 Desire Devil Lord, semuanya telah direncanakan dengan hati-hati oleh penyihir iblis langit. Di alam ketiga, bahkan jika Bongkok Meng tidak memanggilnya, dia akan muncul ketika 6 Desire Devil Lord dalam bahaya. Tujuannya adalah membuatnya memasuki dunia keempat. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak hari dia menerima 6 Desire Devil Lord sebagai murid, semuanya demi apa yang terjadi hari ini. Tubuh Six Desire Devil Lord akhirnya meledak menjadi kabut darah. Adapun Yuan Yingnya, penyihir iblis langit meraihnya dan mengubahnya menjadi Lingqi yang tak terbatas. Mata Sky Devil Magician terlihat bersemangat dan gila. Dia menyatukan tangannya dan meludahkan seteguk darah ke Lingqi. Dia berkata, dengan suara yang menakutkan, "Dewa kuno, pimpin jalan, pergi, ketakutan dewa kuno." Tiba-tiba, tulang lengan emas yang melayang di udara meledak dengan keras. Itu menciptakan lingkaran riak emas yang memadat menjadi lingkaran emas di udara. Sementara itu, seekor naga hitam keluar dari kabut darah dewa iblis 6 keinginan. Naga hitam memiliki wajah yang sangat ganas. Itu berbalik ke arah Lingqi dari Six Desire Devil Lord dan menyedot hampir seperenamnya. Saat tubuhnya mulai bersinar, dia membanting tubuhnya ke lingkaran emas. Pada saat itu, seolah-olah seluruh tanah dewa kuno berguncang. Jika bukan karena batasan yang dibuat oleh penyihir iblis langit sebelumnya, semua pembudidaya iblis lainnya akan segera menyadarinya. Terdengar suara gemuruh yang keras. Naga hitam terus membanting penghalang tak terlihat. Banyak retakan muncul di mana naga hitam itu terbanting. Setelah naga hitam selesai menabrak penghalang, seluruh tubuhnya menghilang menjadi asap putih, dan menghilang dari dewa kuno. Dewa kuno selamanya kehilangan ketakutan.
Wang Lin melongo melihat pemandangan di hadapannya dari dalam Heaven Revolting Space. Dengan jantung berdebar kencang, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tulang lengan emas itu benar-benar tulang dewa kuno. Bahkan tulang yang kehilangan setengah jari manisnya yang ada di tas pegangan Wang Lin. Tapi yang membuat hati Wang Lin semakin bersemangat adalah di mana naga hitam itu menabrak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menatap lokasi itu. Pergilah, keserakahan dewa kuno. Dalam kabut darah, seekor naga merah muncul. Itu menelan seperenam dari Lingki dari 6 Desire Devil Lord dan tanpa ampun menghantam ke lokasi yang sama. Setelah itu, kegembiraan, iri hati, dan ketidaktahuan semuanya muncul, masing-masing sebagai naga, dan menghantam cincin emas. Ketika naga terakhir, yang dibentuk oleh ketidaktahuan, menabrak tempat yang sama, area itu hancur, memperlihatkan sebuah terowongan. Penyihir iblis langit tertawa terbahak-bahak. Tangannya masuk ke terowongan dan meraih kristal es bundar berwarna biru muda. Kristal es itu lebarnya sekitar 10 kaki, tetapi terowongan itu bahkan tidak selebar 3 kaki. Wang Lin menatap terowongan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya menyerah pada rencana keluar yang berisiko. Tangan Sky Devil Magician membentuk segel dan mengirimkan sinar Lingki ke arah kristal es. Pada saat itu, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa seseorang telah melanggar batasannya dan datang dengan sangat cepat ke arahnya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi tidak mau. Dapat dikatakan bahwa batasan yang dia buat sebelumnya adalah batasan terkuat yang dapat dia buat. Dia juga menumpuk banyak batasan lain di atasnya. Bahkan baginya untuk melanggar batasan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Meskipun tubuh dewa kuno sangat besar, tidak mungkin orang bisa lewat. Dia masih melakukan banyak pekerjaan pada pembatasan untuk berjaga-jaga. Hanya saja kali ini, dia tidak pernah menyangka akan muncul seorang pemakan jiwa. Atau bahwa pemilik laut darah telah mengirim semua pembudidaya setan ke tubuh dewa kuno untuk mengejar pemangsa jiwa. Akibatnya, akan ada beberapa perubahan yang tak terelakkan pada rencananya. Tetapi dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini sia-sia. Dia juga cukup percaya diri dengan batasannya. Itu sebabnya dia tetap melanjutkan rencananya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.